Pernah dengar nggak soal Kerajaan Bacan? Mungkin namanya udah agak asing ya di telinga kita. Tapi percaya nggak, di antara ratusan pulau di Maluku, ada satu nama ini yang dulunya, wah, jadi pusat kekuatan dunia loh. Yuk, kita selami kisah Kerajaan Bacan, sang legenda penguasa lautan rempah. Nah, ini dia pertanyaan besarnya. Coba dibayangin, gimana caranya sebuah pulau kecil bisa jadi pusat kekuatan dunia? Rasanya kayak nggak mungkin kan? Pulau sekecil itu di Maluku Utara kok bisa-bisanya mengendalikan perdagangan global bahkan berhadapan langsung sama raksasa Eropa. Apa sih rahasianya? Jawabannya ada di satu nama. Sebuah kerajaan yang mungkin sekarang jarang kita sebut, tapi perannya buat sejarah Nusantara itu vital banget. Jawabannya adalah Kerajaan Bacan. Dulu, Bacan itu ibarat Times Square-nya dunia maritim. Rame banget, pusat politik, pusat perdagangan, tempat pedagang dari seluruh penjuru dunia kumpul. Bener-bener jadi denyut nadi Nusantara. Tapi sekarang namanya seolah ya cuma jadi catatan kaki di buku sejarah Maluku. Loh kok bisa gitu? Apa yang terjadi? Yuk kita bongkar sama-sama. Oke, kunci kekuatan pertama mereka dan ini yang paling dasar adalah lokasi. Yup, sesimpel itu. Kalau di dunia properti ada istilah lokasi, di dunia maritim zaman dulu juga sama. Dan posisi Bacan ini wah, strategis banget. Inilah modal utama mereka buat jadi penguasa lautan. Jadi gini, Bacan itu letaknya pas banget di tengah-tengah jalur rempah dunia. Maksudnya, siapapun yang mau cengkih dan pala, komoditas paling mahal waktu itu, pasti harus lewat mereka. Ini bukan cuma soal hoki geografis ya, mereka pinter banget. Dengan armada laut yang kuat, mereka mengubah pulau mereka jadi semacam gerbang tol maritim. Pelabuhannya jadi pusat nongkrongnya para pedagang internasional, dari Asia sampai Eropa. Keren kan? Nah, kutipan ini ngerangkum semuanya dengan sempurna. Kekuatan maritim menjadi pondasi politik, ekonomi, dan diplomasi kerajaan. Artinya apa? Buat Bacan, laut itu bukan sekedar tempat buat perang. Laut itu segalanya. Fondasi politik mereka, mesin pencetak uang mereka, sekaligus panggung diplomasi mereka. Gampangnya, siapa yang kuasai laut, dia yang pegang kendali atas nasibnya sendiri. Oke, lokasi udah strategis. Tapi lokasi sehebat apapun kan percuma ya kalau nggak ada yang bisa memanfaatkannya. Nah, disinilah peran para pemimpinnya jadi krusial. Siapa sih orang-orang hebat di balik tahta yang berhasil mengemudikan kapal sebesar Kerajaan Bacan ini? Kita bisa lihat dari lini masa ini, kepemimpinan mereka itu konsisten banget. Selama berabad-abad, dari abad 13 sampai 16, Bacan terus menanjak jadi kekuatan maritim. Terus, ada nih tokoh kunci, Sultan Khairun di abad 16, yang jago banget diplomasinya. Nah, setelah itu di abad 16-17, tantangannya makin berat. Raja-raja penerusnya harus pinter-pinter main catur politik, menyeimbangkan kekuatan sendiri dengan tekanan dari bangsa Eropa yang mulai datang, kayak Portugis, Spanyol, sampai Belanda. Jadi, apa sih resep sukses para pemimpin Bacan ini? Intinya ada 3. Pertama, mereka itu visioner. Pikirannya nggak cuma sebatas pulau Bacan aja, tapi udah mikirin panggung politik global. Kedua, mereka bijaksana. Jago banget mengelola aliansi, bisa berteman sama satu kekuatan Eropa buat melawan yang lain. Dan ketiga, yang paling penting, mereka strategis. Tahu persis kapan harus buka pintu buat dagang dan kapan harus angkat senjata buat mempertahankan wilayah. Oke, jadi Bacan udah punya 2 kartu as. Lokasi yang super strategis dan pemimpin yang visioner. Nah, sekarang waktunya mereka main di panggung utama dunia. Panggung diplomasi rempah. Begini nih alur perjalanan rempah-rempah yang harganya selangit itu. Sumbernya cengkih dan pala, dipanen di Maluku. Nah, Bacan ini perannya jadi semacam hub distribusi utamanya. Dari Bacan, rempah disebar ke seluruh Nusantara, sampai akhirnya tiba di tangan pedagang Eropa. Jadi, Bacan itu ibarat pusat logistik raksasanya zaman itu. Tanpa mereka, rantai pasok rempah dunia bisa-bisa macet total. Dan ini bukan cuma soal jual beli loh ya. Bacan itu duduk semeja sama raksasa-raksasa dunia waktu itu. Ada Portugis, Spanyol, sampai VOC Belanda. Mereka nggak cuma dianggap sebagai pemasok barang, tapi sebagai pemain politik yang setara. Ini nunjukin betapa canggihnya diplomasi mereka buat bisa bertahan di tengah persaingan yang, wah, sengit banget. Tapi tunggu dulu, ada satu faktor lagi nih yang sering banget kelewat padahal penting banget. Di tengah semua kesibukan dagang dan politik ini, Bacan membuat satu keputusan besar yang mengubah segalanya.
Mereka jadi salah satu kerajaan pertama di Maluku yang mengadopsi Islam sebagai agama resmi. Ini bukan cuma soal keyakinan pribadi, tapi ini adalah langkah geopolitik yang super jenius. Kenapa? Karena dengan memeluk Islam, mereka dapat 3 keuntungan sekaligus. Pertama, legitimasi politik raja jadi makin kuat. Kedua, mereka bisa masuk ke jaringan pedagang muslim yang super luas. Dan ketiga, ini jadi perekat sosial yang menyatukan masyarakatnya. Cerdas banget kan? Oke, kita udah lihat gimana Bacan bangkit dan berjaya. Sekarang pertanyaannya, apa sih warisan abadi yang mereka tinggalkan buat kita semua? Pelajaran dari bacaan ini banyak banget loh. Kisah mereka tuh jadi bukti kalau kepemimpinan yang bijak itu kunci segalanya. Mereka juga ngajarin kita gimana lokasi strategis bisa diubah jadi mesin ekonomi. Terus, betapa pentingnya adaptasi sama perubahan dunia. Dan yang gak kalah penting, budaya dan agama itu bisa jadi pilar yang bikin sebuah negara jadi kuat dan kokoh. Ya, kerajaan Bacan sebagai sebuah entitas politik mungkin udah nggak ada lagi, tapi warisannya itu nggak akan pernah hilang. Jejak kejayaan mereka masih bisa kita rasakan kok di tradisi lokal masyarakat Maluku, masih tercatat rapi di buku-buku sejarah, dan ruhnya masih mengalir di setiap jalur laut Nusantara yang dulu pernah mereka kuasai. Nah, ini yang jadi pertanyaan terakhir buat kita renungkan. Warisan Bacan mungkin terasa sunyi sekarang. Tapi semangatnya, semangat maritimnya itu apakah masih relevan buat Nusantara hari ini? Semangat inovasi, kelihayan diplomasi, dan keberanian buat mengarungi lautan. Coba deh kita pikirin, jangan-jangan semangat itulah yang justru paling kita butuhkan sekarang?